wa ta'ala. Wa nasallallahu subhanahu wa ta'ala, kita memohon kepada Allah melalui nama-namanya yang husna, melalui sifat-sifatnya yang mulia, mudah-mudahan ilmu yang sampai kepada kita Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan majelis kita pada malam hari ini Allah jadikan sebagai majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jamaah rahimani wa rahmatullah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih pada bab tentang fadlu qiraatil Quran, bab tentang keutamaan membaca Al-Quran, dan juga bab berikutnya insyaallah al-amr bi ta'ahudil Quran wa tahdhir min ta'ridihi lin-nisyan. Ya, bab perintah untuk menjaga hafalan Al-Quran dan ancaman bagi yang melupakan Al-Quran. Dan ini masuk dalam Kitabul Fadhail, kitab tentang keutamaan amalan dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan sebagaimana telah kita sampaikan bahwa Kitabul Fadhail ini pembahasan yang penting karena melalui keutamaan amalan ini akan mendorong seseorang untuk beramal. Ya, ketika dia mengetahui keutamaannya, maka biasanya orang terdorong untuk melakukannya. Sehingga ini bab yang azim, bab yang besar, yang diharapkan dengan kita membaca hadis-hadis tentang keutamaan membaca dan menghafalkan Al-Quran, membuat kita menjadi orang yang bersemangat ya, dalam membaca Al-Quran ya. Terlebih pada bulan-bulan yang istimewa seperti di bulan Ramadan ya, bulan diturunkannya Al-Quran ya, hendaknya kita lebih memperhatikan dari bulan-bulan yang lainnya sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, yang beliau setiap malam didatangi oleh malaikat Jibril untuk mempelajari Al-Quran ya. Dan ini diantara hikmah dari diturunkannya Al-Quran adalah untuk pertama mengagungkan Al-Quran. Al-Quran diturunkan untuk dimuliakan, diagungkan ya. Dan juga untuk mengagungkan apa yang ada di dalamnya dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Dan juga untuk mengagungkan bulan yang diturunkan di dalamnya, diturunkan pada bulan tersebut Al-Quran, yaitu bulan Ramadan ya. Maka pada bulan-bulan yang istimewa seperti di bulan Ramadan ya, hendaknya kita tingkatkan. Bahkan para ulama memulainya dari bulan Sya'ban ini, karena bulan Sya'ban ini ibarat sholat itu rotibah ya. Sholat sunnah rawatib ya. Bulan Sya'ban ini ibarat sholat ini sholat sunat rawatib bagi sholat wajib. Jadi kalau sholat sunnah itu ada sholat sunnah rawatib, kalau ini puasa atau ibadah di bulan Sya'ban ini seperti rawatib untuk bulan Ramadan. Jadi sejak sekarang ini dimulai memperbanyak puasa, sejak saat ini dimulai untuk memperbanyak membaca Al-Quran ya. Sehingga nanti akan menjadi terbiasa ya. Dan akan menjadi lebih baik keadaannya ketika kita sudah berpuasa sejak hari-hari ini ya, maka nanti akan kita berpuasa di bulan Ramadan dengan mudah dan lebih sempurna ya, karena sudah melakukan sebelumnya. Bagaimana supaya puasa itu terjaga dari hal-hal yang akan merusak pahala puasa. Kemudian juga terbiasa membaca Al-Quran ya, mengambil waktu-waktu khusus untuk membaca Al-Quran sejak bulan Sya'ban ini nanti akan menjadi hal yang kita terus lakukan di bulan Ramadan. Adapun orang yang nantilah baca Qur'annya kalau di bulan Ramadan, nantilah puasanya kalau di bulan Ramadan ya, akhirnya apa? Ya jadinya nanti pelaksanaannya jadi tidak baik, tidak sempurna. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala, kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa meningkatkan
ibadah kita di bulan Ramadan yang akan datang nanti. Dan kita sampai pada hadis berkaitan dengan keutamaan membaca Al-Quran. Pada hadis an Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin, rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat atau mengangkat derajat dengan Quran ini, dengan kitab Al-Quran ini Allah akan angkat derajatnya sebagian orang. Dan melalui kitab ini pula Allah akan menghinakan, merendahkan, membuat dia tidak tinggi derajatnya pada sebagian yang lainnya. Kenapa Al-Quran bisa menjadi sebab tingginya derajat, namun juga bisa menjadi sebab turunnya derajat? Kira-kira kenapa ini? Iya. Karena orang-orang dalam mengagungkan Al-Quran tidak sama. Di sana ada orang yang membaca Al-Quran dan berusaha untuk mengamalkannya. Orang yang berusaha untuk membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, ini orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia mengagungkan Al-Quran dengan pengagungan yang sebenar-benarnya. Karena Al-Quran, sebagaimana telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa Al-Quran itu diturunkan untuk difahami dan diamalkan, di samping untuk dibaca. Di samping untuk dibaca adalah untuk difahami dan diamalkan, dan itulah yang disebut dengan tilawatul Quran haqqa tilawah, membaca Al-Quran yang sebenar-benar membaca. Dan itu yang dimaksud pula dalam hadis khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah, sebaik-baik kalian itu yang mengajarkan Quran dan belajar, yang belajar dan mengajarkan. Belajar dan mengajarkan ini bukan hanya semata-mata membaca, memang dimulai dari membaca, dimulai dengan membaca. Dan ini perkara yang sangat penting untuk membaca dengan benar. Jangan sampai ada yang terlewat dari huruf ketika kita baca Quran. Jangan sampai ada yang tidak dibaca dari huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran, sehingga membacanya dengan tenang, dengan pelan, tidak terburu-buru, supaya semua hurufnya terbaca. Dan ini keutamanya sangat besar. Tetapi tidak cukup dengan hanya dibaca, karena Allah juga berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran kami turunkan kepadamu wahai Muhammad SAW sebagai kitab yang penuh dengan kebaikan, agar manusia memahami apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari ayat-ayatnya, dan agar manusia mengamalkan. Yang disebutkan di sini adalah ulul albab, agar mereka yang memiliki akal, orang-orang yang berpikir, mengamalkan, mengambil pelajaran dari apa yang dibaca dari Al-Quran. Dan Allah mencela orang yang tidak mau mentadabburi Al-Quran dalam ayat afala yatadabbaruna Al-Quran. Mengapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, apakah hati-hati mereka sudah dikunci gitu. Nah, maka dengan Al-Quran ini Allah meninggikan derajat manusia sebagian kaum, namun dengan Quran ini Allah turunkan, Allah rendahkan. Mengapa? Karena satunya membaca tapi tidak mau mengamalkan, yang satunya lagi membaca dan mengamalkan. Siapa yang diangkat derajatnya? Yang membaca dan mengamalkan gitu. Dan siapa yang diturunkan? Yang membaca tapi tidak ada keinginan untuk mengamalkan. Makanya pada pertemuan yang lalu kita baca permisalan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ada orang mukmin yang membaca Quran, ada orang mukmin tapi tidak baca
Quran. Ada orang munafik baca Quran. Ada orang munafik juga tidak baca Quran. Dipermisalkan dengan apa? Dipermisalkan dengan buah, ya kan? Dipermisalkan dengan buah. Yang mukmin yang baca Quran ini baik luar dalamnya, maka dia seperti buah yang baunya harum dan rasanya juga manis, baik luar dalamnya. Ada juga orang yang mukmin tapi tidak baca Quran. Nah, ini baik karena dia mukmin, baik dalamnya tapi tidak baik luarnya karena tidak menghiasi zahirnya dengan membaca Al-Quran. Namun ada juga yang baca Quran tapi tidak baik dalamnya, itu orang munafik, yaitu yang hanya membaca Quran dan tidak ada keinginan untuk mengamalkannya, bahkan dia gunakan Al-Quran untuk membenarkan hawa nafsunya. Justru sebaliknya, dijadikan Al-Quran untuk membenarkan hawa nafsunya, sehingga mencari pembenaran. Padahal dalam agama kita ilmu dulu, benar dulu baru mengamalkan. Ilmu dulu agar benar baru mengamalkan. Tapi orang munafik tidak mengamalkan karena yang diikuti adalah hawa nafsu. Kemudian setelah itu cari pembenaran. Maka dipaksa Al-Quran untuk membenarkan apa yang dia lakukan. Dia beramal dulu baru mencari pembenaran. Orang yang seperti ini, membaca Quran yang seperti ini, maka dia itu seperti buah apa kemarin? Buah yang pahit, yang wangi, tapi dalamnya apa? Dalamnya pahit. Ini disebut dengan buah apa? Royahanah, ya. Yang wangi, royahanah itu wangi. Nah, tapi dalamnya apa? Pahit. Nah, maka Al-Quran itu Allah jadikan sebagai sebab orang itu naik tingkatannya di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat, sebagaimana nanti akan ada hadisnya, insyaallah. Allah perintahkan untuk naik bagi pembaca Al-Quran, terus naik dan naiklah sebagaimana engkau terus membaca Al-Quran waktu di dunia, sebagaimana engkau terus ingin menaikkan bacaan Qurannya, ingin menambah bacaan Qurannya, ingin menambah hafalan Qurannya, maka di akhirat pun disuruh untuk terus naik. Ya. Nah, ini salah satu dari keutamaan Al-Quran yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin. Kemudian beliau juga membawakan hadis yang lainnya. Hadis yang berikutnya adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fisnataini. Tidak ada hasad kecuali pada dua hal ini. Ini hasad itu tidak boleh. Hasad itu tidak boleh. Hasad itu menginginkan kebaikan pada orang lain apa? Hilang. Atau dia tidak suka ketika orang lain mendapatkan kebaikan. Ini hasad, dan ini bukan sifat seorang mukmin. Sifat seorang mukmin itu man kana yu'minu billah wal yawmil akhir, atau la yu'minu ahadukum, tidak belah beriman salah seorang di antara kalian hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Apa yang dia cintai untuk dirinya, dia cintai juga untuk saudaranya. Bisa difahami tidak? Tapi bukan berarti apa yang dicintai untuk dirinya yang sudah dia miliki terus diberikan untuk saudaranya, tidak. Bukan kemudian setelah itu apa yang kita miliki di rumah kita berikan semuanya kepada orang lain. Tidak sampai ke sana maksudnya. Tetapi maksudnya ketika orang lain memiliki atau mendapatkan sesuatu yang kita suka kalau mendapatkannya, maka kita juga suka orang lain mendapatkannya. Kalau kita tidak suka, itu yang namanya hasad. Nah, ini tidak boleh. Tetapi ada hasad yang dibolehkan. Ada hasad yang dibolehkan, dan ini yang kemudian disebut dengan ghibthah. Ghibthah itu menginginkan kebaikan sebagaimana yang dilakukan oleh orang
lain dari kebaikan. Menginginkan kebaikan sebagaimana yang dilakukan oleh orang lain dalam kebaikan. Orang lain melakukan kebaikan dan dia pun ingin agar dia bisa melakukan kebaikan seperti orang lain. Ini bukan termasuk hasad. Dan ini disebutkan dalam hadis ini hasad yang dibolehkan. Tapi maksudnya ini ghibthah. Hasad yang dibolehkan namanya apa? Ghibthah, yaitu apa? Pada dua hal. Apa itu? Rajulun atahullahul Qur'an. Seorang yang Allah berikan kepadanya Al-Qur'an. Allah berikan kepadanya kemampuan, diberi oleh Allah taufik sehingga bisa membaca Quran dengan lancar. Bahkan bukan hanya lancar baca Qur'annya, juga hafal. Nah, apa bedanya hafal sama baca Quran? Iya. Kalau hafal itu enggak. Kalau hafal itu lampunya mati masih bisa baca ya. Kalau hafal itu lampunya mati masih bisa baca. Tapi kalau bisa baca nggak hafal, lampunya mati nggak bisa baca lagi. Nah, maka beda ya. Orang yang hafal dengan yang lancar. Tapi kedua-duanya bagus. Nah, orang yang diberi taufik oleh Allah, dia bisa baca Quran dengan lancar, kemudian dia menghafalnya. Fahuwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Dan dia juga baca Al-Quran ini pada setiap malam, baca Al-Quran ini juga pada siang hari. Karena Allah berikan kemampuan membaca Quran sudah lancar, maka dia bersyukur dengan taufik dari Allah sehingga dia gunakan waktu-waktunya untuk baca Quran. Malam juga baca Quran, siang juga baca Al-Quran. Ketika yang lainnya tidur, dia masih baca Quran. Nah, ini ibadah yang luar biasa. Ibadah pada saat orang-orang lalai ini beda ya. Beda dengan ibadah pada saat orang-orang juga beribadah. Ini juga kebaikan. Di antara kebaikan adalah ketika kita berkumpul sama orang-orang yang sedang beribadah. Apa pengaruhnya? Pengaruhnya kita jadi ikut beribadah karena kita kumpul di masjid, yang lainnya lagi baca Quran, maka kita pun tertarik untuk mengambil Quran. Ya. Ini kebaikan, kumpul bersama orang-orang soleh sehingga apa? Ketika yang lainnya baca Quran, dia pun ikut membaca Al-Quran. Yang lainnya sholat sunnah, dia pun ikut sholat sunnah. Gitu. Tapi yang lebih bagus lagi adalah ketika yang lainnya tidak beribadah, dia beribadah. Yang lainnya lagi tidur, dia berdiri sholat. Yang lainnya lagi tidur, dia membaca Quran. Nah, yang seperti ini yang kita boleh hasad. Tapi di sini hasad dengan makna ghibthah, yaitu apa? Menginginkan bisa melakukan kebaikan yang dilakukan oleh saudaranya. Ini tidak mengapa. Ingin seperti orang lain yang selalu baca Quran, yang selalu baca Quran di malam hari, selalu baca Quran di siang hari. Nah, ini boleh hasad di situ, tapi hasad dengan makna ghibthah tadi. Kemudian yang kedua, rajulun atahullahu malan. Seseorang yang Allah berikan kepadanya harta. Allah berikan kepadanya kemudahan sehingga memiliki harta yang banyak. Dan dia fahuwa yunfiquhu ana al-lail wa ana an-nahar. Dan dia selalu berinfak dengan hartanya di malam hari maupun di siang hari. Dia gunakan untuk berinfak. Melihat orang yang seperti itu, dia pun apa? Kepengin seperti itu. Ya. Maka ini tidak mengapa. Ya. Hasad dalam artian yang baik, dalam artian ghibthah, menginginkan untuk bisa melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh saudaranya dari kebaikan, yaitu saudaranya yang diberi oleh Allah kemampuan menghafal atau membaca Quran, atau menginginkan sebagaimana yang dilakukan oleh saudaranya yang banyak berinfak, dia pun iri ya, ingin ikut berinfak. Dia pun merasa dia pun ingin agar dia bisa melakukan hal yang sama. Maka yang seperti ini adalah sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang terlarang ya.
Hadis ini muttafaqun alaih, disepakati oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim, ya, menunjukkan tentang amalan yang sangat besar, dua amalan yang sangat besar, yaitu membaca Al-Quran dan berinfak dengan harta. Kemudian yang berikutnya adalah wa 'anil Barra ibn Azib radhiyallahu anhu maqal kana rajulun yaqra'u suratal kahfi wa 'indahu farasun marbutun bi syatanaini fataghashathu sahabatun faja'alat tadnu wa ja'ala farsuhu yanfiru minha falamma asbaha ata nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lahu faqala tilkas sakinatu tanazzalat lil Qur'an muttafaqun alaih. Ya, hadis ini juga hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim dari sahabat Al-Barra ibn Azib. Beliau berkata bahwasannya dahulu ada seseorang, ya, yang dia membaca surat Al-Kahfi, dan di sebelah orang ini ada kuda yang diikat dengan dua tali. Kuda yang diikat, ya, tidak, ini apa namanya, dia tidak terbebas, dia diikat, ya. Nah, mungkin di kayu atau di pohon begitu, dia diikat dengan dua tali. Ternyata ketika sedang baca Quran, tiba-tiba apa? Taghsyathu sahabah, tiba-tiba awan yang ada di atas itu turun ke bawah, faja'ala tadnu, dan terus mendekat ke bumi. Wa ja'ala farasu yanfiru minha, sampai akhirnya kuda yang terikat itu lepas, ya, lari karena ada awan yang turun gitu. Nah, awan putih ini, ya. Falamma asbaha, ketika pagi hari, maka diceritakan apa yang dilihat oleh sahabat tadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau cerita bahwa kemarin itu ada orang baca surat Al-Kahfi, yang kemudian ternyata tiba-tiba setelah lagi baca itu, tiba-tiba awan yang ada di langit itu sampai turun sampai ke bawah. Setelah diceritakan kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi menyatakan tilkas sakinah tanazzalat lil Quran. Itulah sakinah, itulah ketenangan, ya, ketenangan yang turun, ya, kepada Al-Quran. Ini orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan ketenangan. Orang yang membaca Al-Quran juga akan mendapati sifat tenang, ya, menjadi orang yang sifatnya dia tenang, hatinya tenang, orangnya juga tenang, ya, dan ketenangan akan turun kepadanya, ya. Semakin dia membaca Al-Quran, semakin ketenangan akan dekat dengan dia. Semakin dia membaca Al-Quran, maka kekhusyuan akan menjadi sifat dia, akan menjadi sifat orang tersebut, menjadi orang yang sifatnya apa? Khusyuk, karena dia membaca Al-Quran, ya. Dan ini yang terjadi pada sahabat ini, namanya apa? Ini namanya karomah. Ini yang disebut dengan karomah. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani adanya karomah, mengimani adanya karomah yang Allah berikan, Allah jalankan kepada para wali Allah. Wali-wali Allah itu siapa? Orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentang wali-wali Allah, mereka siapa? Orang yang beriman dan bertakwa. Dan wali-wali Allah ini Allah berikan kepada sebagiannya itu karomah. Karomah itu kejadian yang di luar
kebiasaan. Seperti awan tadi, awan biasanya di atas, tapi awan itu turun ketika ada orang yang membaca Al-Quran. Dan Nabi mengatakan itulah ketenangan yang turun untuk Al-Quran, gitu. Sampai awannya ikut turun, gitu. Dan karomah yang ada pada wali-wali Allah itu membenarkan kenabian Nabi Muhammad SAW. Allah buktikan kebenaran Nabi Muhammad SAW diantaranya bukan hanya melalui mukjizat, bukan hanya melalui mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tapi juga karomah yang Allah jalankan kepada wali-walinya. Karena wali-wali Allah itu orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Maka jangan salah paham dengan istilah wali. Wali itu, wali-wali Allah itu orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad. Orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Sehingga Allah berikan kepada wali tadi yang kalau pada Nabi namanya mukjizat, yang pada wali namanya karomah, gitu, ya. Sama-sama hal yang di luar kebiasaan, ya. Yang di luar kebiasaan. Kita dapatkan ada kisah-kisah karomah para wali, ya. Misalnya apa? Ada sahabat atau tabi'in yang dengan kudanya bisa nyeberang laut. Makanya mukjizat Nabi Muhammad SAW itu tidak kalah dengan mukjizat para nabi yang sebelumnya. Meskipun tidak terjadi pada Nabi Muhammad SAW, tapi terjadi pada umatnya yang disebut dengan karomah. Kalau di masa Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa diberi mukjizat bisa melewati lautan yang terbelah, gitu kan? Lautan terbelah. Tapi umat Nabi Muhammad SAW tidak perlu lautannya dibelah, langsung naik di atas kudanya dan kudanya berjalan di atas laut menyeberang. Ini karomah, ya, yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan kebenaran Nabi Muhammad SAW. Ya, sehingga mukjizat yang pada Nabi sebelumnya terjadi juga ada pada Nabi Muhammad atau pada umatnya SAW. Begitu pula ketika di masa Nabi Ibrahim dibakar, ya, dan tidak terkena api, ya, tidak gosong, tidak terbakar, padahal dilemparkan ke api yang besar. Dan itu ternyata terjadi pula pada umat Nabi Muhammad SAW, pada seorang tabi'in, ya, yang dibakar di masanya dan tidak terbakar. Ya, ini namanya karomah, tapi ini pada wali, dan wali itu orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Karena ada yang salah paham mengistilahkan wali, justru wali itu kalau sudah keluar dari syariat, katanya. Kalau sudah nggak sholat itulah wali. Ini kalau sudah tingkatan wali itu nggak perlu ibadah, nggak perlu sholat, ya. Nah, ini tidak benar. Justru wali itu adalah orang yang mengikuti Rasulullah SAW, dan karomah ini pada wali. Adapun karomah atau adapun sesuatu yang luar biasa, yang di luar kebiasaan terjadi pada orang yang tidak beriman dan tidak bertakwa, itu bukan karomah. Itu namanya apa? Itu namanya sihir. Sihir yang dilakukan dengan bantuan setan, yang Allah tetapkan secara kauni, Allah takdirkan secara kauni, tapi Allah larang secara syar'i. Dan ini menjadi ujian bagi orang-orang yang beriman, menjadi ujian bagi orang yang beriman, apakah dia mau mengikuti, membenarkan sihir tadi, ya, ataukah dia akan istiqomah di atas agama dan tidak membenarkan, karena sihir itu adalah datangnya dari setan. Sementara karomah itu pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu. Dan sihir ini dilakukan oleh mereka yang tidak beriman, bahkan orang kafir pun bisa melakukannya karena dengan bantuan setan. Adapun karomah ini hanya Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, dan ini pun tidak bisa didapatkan dengan ritual-ritual khusus, tapi seperti mukjizat. Mukjizat kan tidak bisa dengan apa? Dengan serta-merta didatangkan oleh nabi yang ingin melakukannya. Nabi Musa alaihissalam ketika Allah ingin membelah lautan, dia tidak tahu kalau lautan mau dibelah, ya, terbelah,
dengan tongkat, maka dia tidak melakukan apapun dengan tongkatnya sampai ketika Allah perintahkan untuk melemparkan tongkatnya, barulah beliau lemparkan, sehingga bukan sesuatu yang beliau ketahui sebelumnya. Jadi kalau ada pertunjukan-pertunjukan yang disiapkan sebelumnya, nanti akan ditusuk tidak mempan, nanti akan dilindas mobil tidak mempan, ini sudah dipersiapkan seperti ini bukan karomah. Ya, ini namanya apa? Sihir, ya, dengan bantuan setan. Nasallallahu salamah, jangan sampai kita tertipu ya dengan sihir sehingga tidak bisa membedakan antara karomah dengan sihir. Karomah itu adalah pertolongan Allah sebagaimana mukjizat yang Allah berikan pada Nabi dan diberikan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ya, apa yang disebutkan dalam hadis yang disepakati oleh Bukhari Muslim ini dari hadis Barra ibn Azib ini menunjukkan karomah yang Allah berikan kepada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk diperlihatkan kepada hamba-hambanya agar semakin menambah iman. Kemudian hadis berikutnya, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha, la aqulu alif harfun walakin la aqul alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun, rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf saja dia baca dari Al-Quran, maka dia telah mendapatkan satu kebaikan, dan setiap satu kebaikan Allah akan lipat gandakan menjadi 10. Semua kebaikan yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad SAW ditulis oleh malaikat, ya, menjadi 10. Ini keutamaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semua kebaikan, termasuk membaca Al-Quran, membaca satu huruf itu adalah satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Dan Nabi bersabda, dan aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif lam mim itu berapa huruf? 3. Alif harfun, lam harfun, mim harfun. Ada alif, lam, dan mim. Ada 3 huruf. Berarti ada 3 kebaikan. Berarti kali 10 menjadi 30. Ini baru alif lam mim. Bagaimana kalau satu surat Al-Baqarah? Bagaimana kalau yang dibaca satu surat Al-Baqarah? Nah, ya, maka ini keutamaannya sangat banyak, ya. Keutamaannya sangat besar membaca Al-Quran, ya. Maka ya, hendaknya kita memberikan waktu untuk membaca Al-Quran. Berikan waktu yang khusus atau waktu tertentu yang kita jadwalkan. Di waktu itu jadwalnya saya baca Quran misalnya. Sehingga kalau ada yang mau mengganggu, minta maaf saya ini waktunya baca Quran. Dan ini nggak pamer, karena sudah jadi kebiasaan. Nanti bisa pamer kalau nggak jadi kebiasaan malah. Ya, kalau ada orang datang, maaf saya mau baca Quran, padahal biasanya nggak. Nah, ini bisa jadi pamer. Tapi kalau sudah jadi kebiasaan, maka ini akan melatih kita untuk ikhlas. Ya, maka bacalah dengan rutin, berikan waktu untuk membaca dengan rutin, ya, dan berikan waktu untuk menambah hafalan membaca Al-Quran. Baik, wallahu taala a'lam bishawab. Kemudian hadis berikutnya adalah hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi laysa fi jawfi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Hadisun hasan sahih. Diriwayat rawahu Tirmidzi qala hadisun hasan sahih. Dikatakan oleh Imam Tirmidzi hadis ini hasan sahih, tapi oleh para ulama yang lainnya dikatakan lemah. Namun dari sisi makna sahih, yaitu barang siapa atau orang yang tidak membaca Quran, tidak mengisi kerongkongannya dengan Al-Quran,
di dalam kerongkongannya, di dalam pita suara di kerongkongan itu tidak ada suara Al-Quran, ini seperti rumah yang yang sudah ditinggalkan oleh penghuninya. Rumah yang apa namanya itu? Rumah kosong yang sudah lama ditinggalkan oleh isinya mungkin sudah banyak jinnya di situ sudah. Karena sudah tidak ditempati oleh manusia. Tidak ditempati oleh manusia, maka ditempati oleh makhluk yang lain. Ini begitu pula orang yang tidak membaca Al-Quran, seperti itu keadaannya, seperti rumah kosong yang sudah lama ditinggalkan oleh pemiliknya, tidak dihuni lagi oleh pemiliknya. Kemudian hadis berikutnya, an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yuqalu li sahibil Qur'an, akan dikatakan kepada orang yang selalu membaca Al-Qur'an di dunia, akan dikatakan nanti di akhirat, iqra wartaqi, bacalah dan terus tambahlah bacaan Al-Qur'anmu, warattil, bacalah dengan tartil, kama turattil fid dunya. Iqra wartaqi, bacalah dan naiklah. Bacalah dan naiklah. Yani di sini dinaikkan kedudukannya di akhirat. Ya. Bacalah dan naiklah. Ya. Fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Sesungguhnya kedudukan seseorang, tingkatan seseorang di akhirat nanti di surganya Allah itu pada tingkatan akhir dia membaca Al-Quran. Ya. Kalau dia selalu menghatamkan Al-Quran, maka dia akan berada pada tingkatan yang tinggi di akhirat. Ya. Maka hendaknya menjadi orang yang senantiasa menghafalkan Quran, ya. Bukan hanya di bulan Ramadan, ya, tetapi juga di luar Ramadan, ya, berusaha untuk terus dilanjutkan membaca Al-Quran dan menghatamkannya. Jadi menghatamkan Quran itu jangan hanya dilakukan di bulan Ramadan saja, supaya nanti di akhirat pun tingkatan kita tinggi, karena semakin kita banyak membaca Al-Quran, semakin tinggi kedudukan kita di akhirat. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya. Ternyata bab yang berikutnya belum kita bisa baca, yaitu bab tentang menghafal dan ancaman dari melalaikan. Bab tentang menghafal dan ancaman dari melalaikan melalaikan apa yang sudah dihafal, ya, sehingga dilupakan. Insyaallah kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan telah masuk waktu Isya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.